bukan hanya
Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa ta'lim
والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه والتوكل سبحانه وتعالى. Alhamdulillah karimil mannan dzil tawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala minna ala sa'iril adyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan muhassalatan lil ghufran mumkilatan shayibatan min an-niran musilatan lahu ila sunnah jinan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila iman sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa syarafa wa qarama wa Allahumma ta'ala jinan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada santriwan berbadan, pagi ini kita akan lanjutkan pengajian kitab Al-Tibyan fi Adabi Hamalil Quran. Kitab yang berisikan ada tata krama orang yang mengkaji Al-Quran. Kitab karangan Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi atau lebih dikenal Imam Nawawi. Kita kemarin sampai pada tentang ikhlas. Menurut Al-Ustaz Abil Qasim Al-Bushairi, beliau berkata ikhlas adalah menyendirikan zat Allah yang hak di dalam ketaatan dengan sengaja. Niatnya hanya untuk ridha Allah. Ikhlas adalah mengharapkan dengan melakukan ketaatan akan mendekatkan diri kepada Allah tanpa niat yang lain. Salah satunya buat-buat untuk ditujukan kepada makhluk atau mencari pujian dari manusia atau mencintai pujian dari makhluk atau makna-makna yang lain selain mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Beliau berkata, boleh juga dikatakan ikhlas adalah membersihkan perbuatan dari lirikan atau perhatian makhluk. Dari Hudzaifah Al-Farashi, beliau berkata ikhlas adalah samanya perbuatan seorang hamba dalam zahirnya maupun batinnya. Dari Ad-Dunnun, Imam Ad-Dunnun beliau berkata 3 tanda-tanda ikhlas. Yang pertama, samanya pujian dan cacian dari orang-orang umum, sama tidak berefek kepadanya. Yang kedua, melupakan melihat perbuatannya yang baik. Yang ketiga, mencari pahala dari amal-amal perbuatannya di akhirat. Sekarang kita sampai pada yang selanjutnya, ialah Wa'il Fudaili Ibn Iyad. Diriwayatkan dari Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'al amin ila qala Wa'il Fudaili bin Iyad. Dari Al-Fudail bin Iyad beliau berkata, tarkul amali li'ajli nasi riya'un wal amalu li'ajli nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyaka Allahu minhumma. Tarkul amali li'ajli nasi riya'un, meninggalkan amal perbuatan karena tujuan manusia, itu namanya riya. Berbuat sesuatu karena tujuan manusia, itu namanya syirik. Sedangkan ikhlas
tujuan manusia, itu namanya riya. Apa itu riya? Riya artinya ingin dilihat orang, itu namanya riya. Meninggalkan apa perbuatan karena manusia, bukan karena Allah, itu namanya riya. Ingin dilihat manusia. Contoh, meninggalkan amal buruk karena takut dicaci manusia, itu namanya riya. Karena dia meninggalkan perbuatan buruk bukan karena takut kepada Allah, bukan karena takut akan melanggar aturan Allah, tapi dia takut dicaci manusia, takut dihina kawannya, itu namanya riya. Ingin dilihat orang, oh anak ini bagus, kenapa dia tidak pernah bolos sekolah? Atau contohnya, aku gak mau bolos sekolah, kenapa? Nanti dikatai guru-guru murid yang malas. Nah ini namanya riya. Kenapa? Karena dia takut akan hinaan dari manusia, bukan karena takut Allah. Aku tidak mau mencuri, kenapa? Nanti dikatai orang tukang mencuri. Nah ini salah. Itu namanya riya. Riya itu dia takut dengan hinaan manusia, bukan karena takut melanggar aturan Allah. Kalau ikhlas tidak memandang hinaan manusia, dia hanya memandang Allah. Kalau Allah melarang ini, maka dia menjauhinya. Allah melarang itu, dia menjauhinya, bukan karena takut manusia. Aku gak mau bolos sekolah, kenapa? Nanti gak dapat nilai dari guru. Nah ini salahnya. Itu namanya riya. Ingin dilihat gurunya sebagai murid yang rajin. Berarti dia rajinnya tidak ikhlas. Dia ingin mendapatkan perhatian dari guru sebagai murid yang rajin, murid yang pintar. Sedangkan kalau ikhlas, dia rajin bukan karena ingin dipuji guru, ingin dipuji kawannya. Dia rajin karena Allah, karena ingin mendapatkan ridha Allah, ingin melaksanakan hadis thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Itu adalah riya, meninggalkan perbuatan yang buruk karena takut dihina manusia, takut dicaci manusia, itu namanya riya. Ingin dilihat orang sebagai manusia yang baik, padahal baiknya itu pura-pura. Di depan orang dia sok baik, nanti di belakang ada orang-orang nggak sepi, nah baru dia berhasil. Itu namanya riya. Riya ingin dilihat orang sebagai manusia yang baik. Wal amalu li'ajli nasi syirkun. Nah ada juga ini, aku nggak mau sholat duha, kenapa? Nanti dianggap sok adil. Itu sudah riya namanya. Takut riya, itu sudah riya. Aku nggak mau sholat tahajud, kenapa? Nanti dianggap riya. Itu sudah riya. Takut riya, itu sudah riya. Karena kita seharusnya beribadah bukan karena ingin dipuji manusia, tapi karena ingin mendapatkan ridha Allah. Dan kita menjauhi perbuatan buruk bukan karena ingin dijauhi manusia, bukan ingin dicaci manusia, tapi kita ingin menjauhi larangan Allah. Jadi ikhlas itu ikhlas tidak ingin dipuji, juga tidak takut dicaci. Tidak ingin dipuji ketika benar dan tidak mau dicaci ketika salah. Ikhlas itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan karena manusia. Wal amalu li'ajli nasi syirkun. Berbuat sesuatu karena tujuan manusia, karena ingin mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan, itu namanya syirik. Apa itu syirik? Syirik itu namanya menyekutukan Allah, menduakan Allah.
mendapatkan pujian dari manusia. Allah cemburu. Dan itu namanya syirik. Nah, syirik itu menyekutukan, menduakan. Allah pun tidak mau diduakan. Jadi berbuat yang baik, bersedekah di kota masjid, ingin pindah orang. Kalau ada orang kasih 100, kalau ada orang kasih 1000. Nah, ini namanya tidak ikhlas. Dia ingin lihat orang, oh orang ini dermawan, dia sedekah jadinya 100.000. Tapi kalau ada orang cuma 1.000 rupiah, itu namanya tidak ikhlas. Itu namanya syirik, menyekutukan Allah. Dan ini syiriknya syirik kopi, syirik yang samar atau syirik yang kecil, bukan syirik yang besar. Kalau syirik yang besar menyembah selain Allah, itu syirik yang besar. Sedangkan syirik yang kecil beramal sesuatu, beramal baik karena tujuan ingin dipuji manusia, itu namanya syirik. Wa ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Sedangkan ikhlas adalah ketika kita selamat dari riya dan syirik. Kita melakukan sesuatu perbuatan yang baik, kita ikhlas, tidak riya, tidak ingin dilihat orang. Kita menjauhi sesuatu, tidak ingin dicaci manusia, tapi dia ikhlas ingin melaksanakan aturan Allah, bukan karena takut dihujat manusia. Itu namanya ikhlas. Nanti Allah yang akan menyelamatkan kita dari riya dan syirik jika kita benar-benar berusaha untuk menjauhinya. Wa'an Sahali At-Tustari, diriwayatkan dari Imam Sahal At-Tustari rahimahullah ta'ala, qala, beliau berkata, nadharul ahyasu fi tafsir al-ikhlasi falam yajidu ghayra hadha. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai melihat dalam tafsir ikhlas, maka mereka tidak menemukan kecuali ini, kecuali tafsir ini. Jadi orang-orang yang pandai menemukan sebuah tafsir yang mana hanya ini tafsir ikhlas. Jadi ikhlas ada penafsirannya. Apa itu ikhlas? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu. Ikhlas adalah bergeraknya seseorang atau diamnya seseorang di saat sendiri ataupun di hadapan umum, itu hanya karena Allah Ta'ala. Jadi segala perbuatannya, baik itu bergerak ataupun dia diam, itu semua karena Allah, bukan karena manusia. La yumazi juhu syai'un, la nafsun wala hawa wala dunia. Dia tidak menambahi, tidak menyampuri sesuatu pun dalam niatnya, baik nafsu maupun hawa keinginan ataupun hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi dia berbuat tidak ingin apa-apa, dia hanya ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Dia bergerak itu hanya untuk Allah. Bahkan dia diam pun itu karena Allah, bukan karena sebagian orang, oh ini anaknya bagus, dia nggak rasa. Nah, tapi dia diamnya tidak ingin dipuji manusia, dia diamnya karena Allah, supaya tindak lanjutnya tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan kawannya. Jadi lebih baik diam daripada rasa. Apabila rasanya buruk, ada rasa yang baik, ada rasa yang buruk. Rasa yang baik dalam hal kebaikan, nyapu, kan itu rasa. Tidak mungkin nyapu diam aja, tangannya gerak, jalan maju mundur.
Bergerak dan diamnya itu hanya untuk Allah, tidak ingin dipuji manusia atau tidak mau dicaci manusia, baik sendiri maupun di depan orang lain. Jadi tidak riya, tidak syirik, ikhlas karena Allah semata. Dan dia tidak menyampuri niatnya dengan nafsu atau keinginan atau hal yang bersifat duniawi. Wa anisari rahimahullah qala, diriwayatkan dari Imam As-Sari rahimahullah qala, beliau berkata, la ta'mal linnasi syai'an wa la tatruku lahum syai'an wa la tuqti lahum syai'an wa la takshifu lahum syai'an. La ta'mal linnasi syai'an, jangan berbuat sesuatu karena manusia. Wala tatruk lahum syai'an, dan janganlah meninggalkan sesuatu karena manusia. Wala tughti lahum syai'an, dan janganlah menutup sesuatu karena manusia. Wala takshifu lahum syai'an, dan jangan membuka sesuatu karena manusia. La ta'mal nasi syai'an, janganlah berbuat sesuatu karena manusia. Nah, berbuat sesuatu apapun, berbuat yang baik kita berbuat jangan karena manusia, tapi karena Allah. Kita rajin sholat, rajin belajar, rajin sekolah, jangan karena manusia, tapi karena ingin mendapatkan ridha Allah semata. Tidak usah kita mengharapkan pujian dari manusia, kita cukup mendapatkan ridha dari Allah. Karena pujian manusia bisa membuat besar kepala, telinga menjadi besar, akhirnya terbang. Walau lahum syai'an, dan janganlah meninggalkan sesuatu karena manusia. Kita meninggalkan perbuatan buruk, tidak melanggar karena takut dicaci manusia, takut diejek kawan. Nah, ini salah. Itu namanya tidak ikhlas. Kita meninggalkan hal yang buruk, tidak melanggar aturan pesantren, itu kita ikhlas karena Allah. Karena sejatinya seluruh aturan pesantren yang di Al-Azhar ini semuanya ada hikmah di balik. Semua demi kebaikan kita. Jika kita meninggalkan perbuatan buruk karena takut dicaci manusia, itu namanya riya, tidak ikhlas. Karena cacian manusia bisa membuat tumbang. Wala tuqti lahum syai'an, janganlah menutupi sesuatu karena manusia. Ada kawannya yang ngambil barang kawan, tapi dia menutup-nutupinya. Siapa yang ngambil kunci kawan? Tapi ada kawannya yang tahu, tapi dia diam saja. Kenapa? Karena yang ngambil itu bestinya. Dia tidak mau bestinya ketahuan lalu dihukum. Akhirnya dia pura-pura tidak tahu. Itu salah itu. Itu dia menutup-nutupi maksiat orang. Kalau pesantren, maka kalau ada kawan yang kesulitan, bantu. Ada kehilangan kunci, kalau dia tahu kasih tahu. Jangan karena ini yang ambil kawan sendiri, nanti dia dihukum ismu. Nah, sebabkan masyarakat. Berarti dia tidak ikhlas. Itu namanya riya dan syirik. Dan jangan wala takshifu lahum syai'an, jangan membuka sesuatu karena manusia. Buka aib kawan, kenapa? Karena dia musuhku. Nah, itu juga baik. Kalau sudah yang berlalu, biarlah berlalu. Jangan diungkit-ungkit lagi kesalahan-kesalahan yang zaman dahulu. Wa 'anil Bushairi, dan diriwayatkan dari Imam Al-Bushairi, beliau berkata, afdhalus sidqi istiwa'us sirri wal 'alaniyati. Paling utamanya jujur atau benar ialah
istiwa'aniyah, samanya keadaan sendiri maupun dalam keadaan umum. Orang yang jujur itu saat sendiri maupun saat bersama orang itu sama, tidak ada perbedaan, tidak bermuka dua ataupun tiga. Di depan orang sama, di belakang orang pun sama. Tidak di depan orang pura-pura baik, di belakang orang membenci, memfitnah, menggosip. Jadi namanya jujur itu di depan begini, di belakang juga begini. Di depan begitu, di belakang juga begitu. Dia tidak bermuka dua. Namanya jujur. Jujur sama saat sendiri maupun saat bersama orang lain. Yang tampak maupun yang tidak tampak sama. Itu namanya jujur yang paling utama, yang paling baik. Wa'anil Harithi al-Muhasibi rahimahullah, dari Imam Al-Harith al-Muhasibi rahimahullah, qala, beliau berkata, as-shadiqu huwa alladhi la yubali walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil qalbi min ajali sholahi qalbi. Orang yang jujur ialah orang yang tidak peduli walaupun ia keluar dari segala ketetapan yang ada di hati makhluk kepada dirinya karena tujuan kebaikan hati orang itu. Orang jujur adalah orang yang dia tidak peduli apa anggapan orang-orang, dia tidak peduli apa anggapan orang-orang kepada dirinya. Yang penting dia melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Dia tidak peduli ini dicemooh, ini soal ini, soal baik, soal rajin. Dia tidak peduli. Yang jelas dia bersikap baik, bersikap jujur hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah, bukan karena dipuji manusia ataupun dicaci manusia. Oh, ini anak yang rajin, anak yang pintar. Dia tidak ingin dipuji manusia, dan dia juga tidak ingin dicaci. Sok rajin, sok alim, sok baik. Dia jujur, ikhlas karena Allah, tidak karena ingin dicaci manusia ataupun dipuji manusia. Wala yuhibbu ibtila'an nasi ala mathakil dzarri min husni amalihi. Orang jujur tidak suka dilihat manusia perbuatan-perbuatan baiknya. Dia berbuat baik tidak ingin dilihat manusia sekecil apapun. Ada sampah jatuh dikunting, dibuang ke tong sampah, dia melakukannya ikhlas karena Allah, tidak ingin dilihat manusia. Atau ingin dilihat kismunya, dia rajin ini, nanti dikasih penghargaan. Jadi dia ikhlas melakukan perbuatan baik, apapun itu, sekecil apapun itu, hanya karena ingin Allah, hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah. Dia bangun sholat tahajud malam-malam, yang lain pada tidur, dia bangun wudu sholat tahajud. Nah, dia tidak ingin dilihat kawan-kawannya. Itu perbuatan baiknya sekecil semut, tidak ada orang yang tahu, hanya dia dan Allah yang tahu. Wala yukrihu ittira'an nasi ala sayyi'in min amalihi. Dan orang yang jujur atau orang yang benar, dia tidak benci dilihat manusia atas perbuatan buruk dari amalnya. Jadi dia berbuat buruk, setiap manusia pasti ada kesalahan. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan. Al-Insanu mahalu khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia pasti memiliki dosa.
dosa sekecil apapun itu. Jangan kita, Rasulullah saja pernah lupa. Apalagi kita manusia biasa yang tidak ada apa-apanya, tidak mungkin kita tidak pernah lupa, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, tidak mungkin. Setiap hari pasti ada dosa, setiap waktu, setiap detik pun pasti ada kesalahan. Dan orang yang benar, dia tidak benci apabila perbuatan buruknya diketahui orang-orang. Contoh, tidak sengaja dia memecahkan kaca karena nengoki apa gitu, nabrak, jatuh pecah. Dan dia tidak benci kalau dikatai oh bodoh atau apa. Dia tidak suka atau tidak benci apabila dicaci manusia. Tapi dia benci kalau mendapatkan burukan dari Allah Ta'ala. Fa'inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbu ziyadata 'indahu. Wa laysa hadha min akhlaqi siddiqin. Wallahu a'lamu. Subhanallah.